Assalamualaikum. Selamat datang di pembelajaran PPKN kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Bersama saya, Martalia Pratiwi. Dari pembelajaran di bab pertama terdiri dari 3 subbab, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa, dinamika nilai Pancasila, dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Penerapan Pancasila dari masa ke masa kita bagi menjadi 4 masa, yaitu di awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Namun sebelum itu, kita mengingat sedikit pelajaran kelas 7 dan 8 tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik, kita lanjut kembali ke materi. Di awal kemerdekaan, penerapan Pancasila mengalami banyak masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dan ini menjadi suatu penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya yang dilakukan sebagian besar itu merupakan sebuah pemberontakan. Sebut saja pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Begitu juga pemberontakan DITI yang mendirikan Negara Islam Indonesia di tahun 49. Kemudian RMS atau Republik Maluku Selatan di tahun 1950. PRRI dan Permesta di tahun 1957. Angkatan Perang Ratu Adil di tahun 49. Dan tidak lupa, kita pernah menjadi negara Republik Indonesia Serikat walaupun hanya beberapa bulan saja. Dan hal ini sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tokoh-tokoh negara kita berusaha untuk mengembalikan lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berlanjut ke masa Orde Lama di tahun 59 sampai dengan tahun 66. Pada masa ini, penyimpangan yang terjadi salah satunya yaitu penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan yang paling besar terjadi pemberontakan G30S PKI. Pada masa Orde Baru, kebebasan berpolitik bagi rakyat Indonesia sangat-sangat dibatasi. Pada masa itu hanya berlaku 3 partai politik saja. Berikut ini video pemberontakan PKI di Madiun. Dan tugas kalian, kerjakan di buku catatan ya. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di kota Madiun. Masa PKI dan FDR berhasil menguasai kota Madiun. Masa PKI juga melakukan teror kepada warga, melakukan ancaman kepada warga yang tidak ingin ikut PKI akan dikubur hidup-hidup atau disembelih. PKI menculik para warga, membunuh para santri, dan juga ulama-ulama, serta pejabat-pejabat daerah, semuanya habis dibabat oleh PKI. Bahkan Gubernur RM Suryo tewas dibunuh oleh PKI. Di gerdu-gerdu sudah ada priai ini di sendok. Itu sudah ada di stasiun-stasiun. Jadi terang-terangan, umpama seperti saya digambar orangnya, gorok dipotong, itu sudah masih hidup saya, belum bergerak apa-apa, sudah ada. Presiden Soekarno tidak tinggal diam melihat aksi PKI di Madiun. Ia kemudian melakukan pidato di Radio Republik Indonesia yang isinya adalah rakyat diberikan pilihan, ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia, atau ikut Soekarno dan Hatta dengan Republik Indonesia yang insya Allah tidak akan dijajah oleh bangsa manapun. Presiden Soekarno juga melibatkan Tan Malaka, tokoh besar PKI yang juga mantan ketua umum PKI. Namun, upaya diplomasi Tan Malaka tidak menemui hasil. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia
menempuh operasi militer untuk menumpas PKI di Madiun. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono yang mengepung kota Madiun dari dua arah barat dan timur. Dengan bantuan warga Madiun, operasi militer sukses dilakukan dan kota Madiun berhasil dikuasai pada tanggal 30 September 1948. TNI dibantu warga Madiun melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kekejaman yang dilakukan oleh PKI di Madiun. TNI yang dibantu oleh warga Madiun melakukan pengejaran terhadap pemimpin pemberontakan PKI Madiun, Musso, yang melarikan diri ke arah Ponorogo. Musuh itu larinya ke barat, terus dikejar dari timur sampai di Sumoroto sebelah barat itu. Dan tertangkapnya di situ. Dikejar orang bersama-sama, orang banyak itu. Lantas di situ tertangkap terus akhirnya dibawa, kepalanya dibawa kepalanya ke alun-alun Ponorogo. Tangkapnya di Desa Ngumpul. Musso yang melarikan diri ke Ponorogo akhirnya berhasil ditemukan dan akhirnya tewas tertembak oleh tentara. Pemimpin pemberontakan PKI yang lain, Amir Syarifuddin, berhasil ditangkap di daerah Grobogan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Demikianlah ulasan singkat seputar pemberontakan PKI Madiun 1948. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari semua yang terjadi pada masa lalu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.